Sebelum melanjutkan dialog Editors View, kami akan bacakan terlebih dahulu komentar pembaca CNBC Indonesia yang sudah masuk ke akun Instagram kami dalam postingan berjudul "Ramai-ramai ganti HP lipat. Ternyata ini alasan laku keras." Komentar yang pertama pemirsa ini datang dari @hfh_malunsenget. Sama nggak sih komponen HP lipat ini kayak HP lipat zaman dulu? Dulu HP lipat kan gampang bermasalah karena fleksibelnya gampang kena. Kalau Android samakah? Nah, kemudian ada komentar yang kedua datang dari @tovanaji. Fleksibel masih menjadi masalah di HP lipat meskipun layar dan engsel udah kece, fleksibel di dalam masih kurang oke. Oke, nah itu tadi ya 2 dari sekian ratus kali ya komentar dari netizen di CNBC Indonesia. Gimana nih Mas Demis dan Mbak Tini, ini kan nampaknya kekhawatirannya sama tadi ya soal fleksibelnya, kemudian soal ketahanan perangkatnya seperti apa. Kemudian karena bobotnya itu kan cenderung beratnya tidak fleksibel atau yang belum paham fungsionalitas HP lipat dibandingkan HP non lipat ini seperti apa sih Mas Demis, Mbak Tini? Kita bahas satu-satu aja. Iya, bahas satu-satu yuk. Kita yuk. Di sini ada dua-duanya. Yang ini yang Galaxy Z Fold 7, yang itu Galaxy Flip 7. Pertama soal desain udah tadi clear ya. Ini udah hampir lebih tipis dari handphone biasa kayaknya. Dan entengnya pas ngangkat sih nggak, ya agak kaget sih pas ngangkat ini kayaknya. Karena kan harusnya kan kita biasa ngangkat handphone cuma satu, layarnya cuma satu. Kalau misalnya kita pakai komputer suka buka Windows banyak banget kan. Ya ini juga udah bisa kayak gitu. Misalnya saya lagi nonton YouTube, nonton CNBC. Terus lagi ada salah satu frasenya yang saya suka atau apa yang kita pengen tahu gitu. Tinggal buka aja misalnya browser internet dan itu juga bisa multi window. Jadi di sini browsernya kita masukin, ada window kedua. Ada window kedua misalnya juga habis itu kita pakai AI-nya misalnya untuk ngerangkumin. Kita select semua, terus ya kita select, dan di sini keluar AI-nya langsung kita rangkum, kita summarize. Jadi sebenarnya udah ya hampir mirip kayak pakai komputer dan juga dengan layar yang lebih besar juga lebih nyaman kan. Kadang-kadang kalau kita ngebaca atau kerja pakai handphone dengan tulisan yang kecil, apalagi untuk misalnya ya kalau misalnya eksekutif untuk profesional, data, tanda tangan atau melihat dokumen, ini jelas-jelas bisa sangat membantu sih. Nah kalau misalnya terkait compactnya, pocketable desainnya itu seperti apa sih Mbak Tini? Ya kalau misalnya Galaxy Z Flip 7 ini memang dari awal dia hadir sebagai varian yang untuk pocket size gitu ya. Jadi dia kayak memang kecil banget, unik banget, langsung kelihatan beda dan bisa langsung ditaruh di kantong atau di tas pesta yang kecil pun dia masuk gitu. Nah, tapi yang paling gong dari sini sama kayak Galaxy Z Fold 7 tadi, dia udah lebih tipis, udah jauh lebih tipis, jadi lebih ringan. Dengan desain yang lebih tipis ini, tapi Samsung nggak mengorbankan baterainya. Bahkan baterainya ini lebih meningkat daripada generasi sebelumnya. Dulu tuh 4000 mAh, sekarang jadi 4300 mAh. Nah, hal lainnya lagi yang menurut aku highlight banget nih adalah layar di cover screen atau layar depannya lah ya. Di sini tuh udah memenuhi semua handphone nih, udah 4,1 inch ukurannya. Nah, dengan layar yang penuh ini ada banyak fungsinya. Pertama kayak kita bisa ngakses Galaxy AI langsung. Misalnya nih saya contohin, di sini saya bisa ngakses Nowbar. Nowbar ini fitur yang untuk bikin kita selalu updated dengan notifikasi-notifikasi yang ada. Misalnya di sini saya bisa tahu, oh tadi saya lagi ngerekam audio ya, oh saya diingetin nih buat lagi jam kerja sekarang. Terus habis itu mau dikasih brief untuk starting the day gitu. Terus habis itu misalnya ada Spotify, podcast yang belum selesai, progresnya juga bisa di-track. Nah terus habis itu untuk akses aplikasinya juga banyak banget nih. Di sini bisa akses kalender, terus habis itu aplikasi-aplikasi pihak ketiga seperti Google Maps, bisa langsung ngakses Google Maps di sini. Terus habis itu bisa ngakses YouTube juga, langsung nonton YouTube pas lagi boring, lagi nunggu toilet gitu, lagi ngantri, bisa langsung ngakses YouTube. Terus habis itu
bisa ngakses WhatsApp juga, tapi nggak mungkin saya buka sekarang kan. WhatsApp private. Nah intinya pokoknya ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di cover screen-nya Galaxy Z Flip 7. Jadi nggak perlu lagi buka layar utama. Layar utama itu benar-benar kalau misalnya memang kita punya waktu yang banyak untuk akses layar utama. Itu sih menurut aku yang paling oke lagi. Terus di sini juga ada salah satu peningkatan yang menurut aku worth to mention adalah fitur kameranya nih, kamera buat selfie. Cocok buat cewek. Iya, cocok buat selfie. Nah, di sini tuh ada namanya fitur zoom slider nih. Jadi di sini aku bisa tekan, tinggal geser-geser aja lebih fun gitu. Oke. Nah, kita mungkin ambil dulu ya. Kita selfie dulu deh. Iya. Colongan ya. 1, 2, 3. Nah, Dan jernih ya. jernih banget. Jernih banget. Hasilnya juga karena emang kameranya kamera 50 megapiksel, kamera utama gitu. Oke, kalau itu kan tadi terkait dengan fitur-fitur yang udah lebih kaya, udah lebih bervariasi, udah lebih keren gitu ya. Nah, kalau tadi concern utamanya, kayaknya nih mostly concernnya adalah soal cepet rusak atau soal ketangguhan dari Galaxy Z Fold 7 dan juga Z Flip 7 ini. Mungkin bisa dijelaskan atau mungkin bisa di make sure gitu ya, ini tuh udah tahan banting kok gitu. Tadi kan banyak yang concern sama hinge-nya ini kan. Nah, di Galaxy Z Flip 7 sama Galaxy Z Fold 7, ini tuh udah dilapisin sama yang namanya Armor Flex Hinge. Jadi dia itu materialnya, karakteristiknya dia lebih tipis. Nih kalau dilihat dari samping ini dia lebih tipis, lebih fleksibel, tapi juga lebih tangguh. Makanya kalau dari pengujian lab sih ini katanya 500.000 kali dibuka tutup kayak gini, itu nggak akan rusak. Aman. Gitu, aman. Gitu juga dengan Galaxy Z Fold 7. Terus kalau untuk bodinya sendiri, ini tuh udah dilapis sama yang namanya Advanced Armor Aluminium. Oke. Jadi ini tuh material yang sering banget dipakai untuk aplikasi militer. Dan juga ini yang bikin form factornya si Samsung Galaxy Z Fold 7 sama Galaxy Z Flip 7 ini bisa jauh lebih tipis. Karena karakteristiknya juga itu tipis, tangguh, dan ya bisa dipakai dalam setiap kondisi dan skenario gitu. Untuk gelas kacanya sendiri ini dilapisi lagi sama yang namanya Gorilla Glass Victus 2. Bahkan untuk di Galaxy Z Fold 7 itu lebih tangguh lagi karena untuk pertama kalinya ini cover screen-nya ini dilapisin sama Gorilla Glass Ceramic 2 yang dia itu ada kristalnya gitu di dalam. Dengan karakteristiknya material ini tuh dia menjamin ketipisan form factornya, jadi layar lebih tipis dan gak ada distorsi layar sama sekali gitu. Jadi kayak walaupun dia melindungi layar, warna layar, tone layar itu tetap jernih dan oke. Dan belakangnya juga dilapisin sama Victus 2. Oke, nah Mbak Tini mungkin ada highlight atau ada fitur lainnya nih yang juga menjadi keunggulan dari Samsung Flip 7 ini? Nah mungkin satu lagi ini sesuatu yang selalu dipertahanin sama Samsung sih, yaitu kemampuan anti air. Jadi kalau misalnya kita taruh Galaxy Z Flip 7 sama Galaxy Z Fold 7 dibawa pakai hujan-hujanan, kecipratan air, itu udah nggak perlu khawatir karena dia udah dilindungin sama fitur anti air yang bersertifikasi IP48. Untuk yang hujan-hujanan aja lupa bawa payung terus handphonenya lagi dipakai, itu nggak perlu khawatir. Speaker aman tapi ya berarti? Speaker aman, semuanya aman. Nah kalau soal kamera sendiri, ini seperti apa? Tadi kan udah dibuktiin sendiri pas kita selfie-selfie, jernih ya. Tapi mungkin bisa dijelasin lebih rinci lagi nih, mungkin Mas Demis atau Mbak Tini. Oke, kalau di Galaxy Fold 7, kameranya itu 200 megapiksel ya. 200 megapiksel artinya kalau habis foto, fotonya bisa dipakai buat bikin billboard kali ya. Sejernih itu. Iya, sejernih itu. Misalnya kalau misalnya kita foto seperti ini kan foto udah jadi zoomnya bukan pas di foto ya, fotonya udah diambil, kita bisa terus zoom sampai detail banget. Karena tadi itu 200 megapiksel. Dan nggak pecah. Dan nggak pecah dan nggak pecah seperti kayak diambil pakai kamera dengan lensanya yang zoom. Oh mungkin coba foto Mbak Bunga. coba. Jadi nanti kelihatan dong ya pori-porinya. Iya. Nah kita lihat hasilnya. Kita buka. Oh iya, kita lihat di layar yang lebih lebih besar. Oke, jernih ya. Dan semuanya kelihatan, kulitnya pun terlihat. Tidak ada yang pecah.
Tidak pecah. Ini kalau Oke. mau dibingkai nanti di rumah. Boleh ya, print, kita bingkai gitu ya. Tapi ini 200 megapikselnya emang udah jaminan juga kalau misalnya di low light, kondisi malam kayak tadi kita lihat di video awal ya. Iya. Jadi kayak kalau di malam itu lampu-lampunya, tone, texture semua ketangkap dengan jernih. Ini peningkatan yang menurut aku oke banget sih di handphone lipat. Karena di generasi sebelumnya tuh dia kamera utamanya cuma 50 megapiksel. Oke, itu kan tadi Fold. Nah, kalau Flip gimana? Nah, kalau misalnya di Galaxy Z Flip 7 ini kan memang keunggulannya ada di kamera 50 megapiksel yang bisa ngambil dengan angle yang unik gitu, angle yang Yes. macam-macam. Karena kayak dengan form factor kayak gini kita bisa taruh di mana aja. Misalnya kayak lagi main padel, taruh di tengah net tuh bisa. Oke, Terus atau nggak habis- live gitu ya? Atau nggak live. Influencer-influencer sekarang kan live gitu sambil kerja. Iya, nggak usah pakai tripod, taruh aja di sini. Kualitasnya udah bukan kualitas kamera selfie, tapi kamera utama gitu kan. Jadi kayak oke banget nih. Terus habis itu juga misalnya bunga, mau minta tolong aku fotoin bunga. Oke, bisa langsung Kayak lihat gitu. dari sini. Iya, aku bisa ngelihat bunga, bunga juga bisa ngelihat sendiri. Jadi kayak bisa langsung, oke ini gue udah oke Oh nih. iya, nggak usah ulang lagi Iya. gitu. Wah, ini sih cewek banget. Iya, iya kan? Cewek banget ya. Memang ini cewek banget, Gen Z banget, cocok banget sama orang yang kreatif, Iya. yang suka ngambil-ngambil angle yang artistik gitu. Tapi kalau mendengar dari penjelasannya, fitur-fiturnya tadi jelas sekali inovasinya loncat gitu ya. Banyak banget inovasi-inovasi yang sebetulnya berbeda daripada smartphone yang tradisional ya lah ya, let's say. Nah, kalau untuk Galaxy AI-nya sendiri ini seperti apa sih? Nah, kalau misalnya Galaxy AI kan dari sebelum-sebelumnya juga Samsung tuh yang pertama kayak tadi Demis bilang ngeluncurin AI phone gitu Iya. kan. Nah, di sini itu semua Galaxy AI itu kan fiturnya banyak banget tuh. Mulai dari Note Access tadi yang udah dipakai sama Demis, terus Browsing Access, bisa kayak Live Interpreter, kayak itu yang kita lihat. Cuma di Galaxy Flip ini yang paling unik karena cover screen-nya lagi ya, kita bisa ngakses Gemini AI langsung di cover screen. Coba gue kasih contohin ya. Jadi misalnya, "Hey Gemini, gimana lipstick aku hari ini? Cantik nggak?" Cantik sekali. Warna lipstik yang kamu pakai cocok banget dengan warna kulitmu. Mau coba gaya make up yang lain? Kalau rambut aku gimana? Bagus nggak? Rambutmu terlihat sangat sehat dan berkilau. Apakah kamu ingin mencoba gaya rambut baru yang lebih fresh? Oke, nggak usah, makasih. Oke. Jadi enak banget. Biasa kita nanya saran ke teman gitu, Yes. atau ke orang tua gitu. Ini bisa langsung di handphone dengan Gemini bikin langsung jadi Ya itu tadi kayak personal esteem assistant. booth. Iya, benar. Iya, dan itu yang juga harus di-highlight, artinya AI-nya langsung nyambung dengan kameranya. Nggak usah difoto dulu, baru ditanya ke Tanyain. AI, atau nggak usah ditulis dulu atau ditanya ke AI, itu langsung dari kameranya, AI-nya langsung ngambil datanya dari situ gitu. Oke, menarik sekali. Nah, itu tadi assist-nya ada note assist, ada writing assist, ada transcription juga gitu ya. Nah, ada hal lain lagi nggak sih yang kiranya di-highlight dan menjadi pembeda Samsung Fold 7 dan juga Flip 7 dibandingkan dengan smartphone lainnya nih, Mas Demis? Yang paling baru sih ini untuk edit fotonya kan yang pakai AI ya. Biasa kan kalau misalnya foto selalu ada sesuatu yang mengganggu atau misalnya ingin Mau dihapus nih, mau iya, dihilangin. atau nggak sempat balik lagi, jadi mau langsung diubah aja. Ini kan misalnya ya kita pilih, langsung kita hapus dan generate. Dan yang beda dari yang pembaruan dari Galaxy Fold sebelumnya itu adalah kita bisa ngebandingin sama foto aslinya. Oke. Jadi nggak usah kita save dulu atau gimana, kita udah bisa ngebandingin nih yang aslinya masih ada seperti ini, hasil editannya seperti ini gitu. Jadi kita bisa lihat misalnya untuk ngelihat oh yang ini masih ada kelihatan dikit atau kelihatan dikit, mau coba diedit ulang karena ada originalnya masih tersimpan dengan kualitas yang tetap sama. Oke, nah kalau gitu terakhir kesimpulannya nih dari masing-masing, dari Mas Dimis dan juga dari Mbak Tini, silakan. Iya, Galaxy Z Fold 7 ya. Galaxy Z Fold 7 dengan desainnya yang layar lebar dengan segala macam fitur produktivitas dari AI-nya, ini pas buat eksekutif sih. Oke. Terutama karena ringan ya, karena ringan yang jadi nggak usah bawa tablet, nggak usah bawa laptop, baca dokumen bisa pakai ini untuk summary dokumen, bikin dokumen sendiri, dan menulis laporan, email yang biasanya itu ya
pekerjaan sehari-hari karena kan juga bisa dipakai seperti laptop juga. Artinya ya ini pas banget buat orang yang emang butuh produktif terus-menerus dengan kameranya juga tadi ya juga tetap dengan kameranya dengan resolusi yang paling tinggi. Artinya ya selain produktif ini juga handphonenya semua fitur premium ada di sini. Oke, nah Mbak Tini. Nah, kalau misalnya menurut aku Galaxy Z Flip 7 ini personal favorite ya. Menurut aku ini cocok banget sama orang-orang yang seperti aku juga. Mungkin banyak juga yang sama, yang selalu keeping up with trend, suka sama cari-cari konten yang kreatif, yang aktif, konten creator yang semuanya harus diabadikan momennya. Lagi make up mau live, lagi kerja mau live, ini cocok banget. Jadi menurut aku ini untuk orang yang stylish, aktif, kreatif, dan juga tentunya dengan Galaxy AI tetap bisa produktif juga dan bisa menikmati konten-konten hiburan yang maksimal gitu. Oke, seru sekali. Ini saya jadi nggak sabar untuk beli gitu ya. Pilih-pilih dulu nih antara yang Fold atau yang Flip gitu, tapi nggak sabar untuk beli. Terima kasih banyak Mas Demis Rizky Gosta, Managing Editor CNBC Indonesia, dan juga Mbak Tini Bohang, Editor CNBC Indonesia, sudah berbagi insight-nya, sudah ngobrol-ngobrol seru nih terkait dengan ponsel lipat termutakhirnya ya dari Samsung. Sehat-sehat selalu dan selamat bertugas kembali.